Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pemirsa sekalian yang mendengarkan langsung lewat media sosial Rumah Iso dan akun pribadi Imam Abdul Wasikal serta Zoom Kabar Islam Academy. Pada kesempatan pagi ini kita akan lebih awal belajar setiap paginya, dan ini kita akan berlakukan di awal Ramadan, mudah-mudahan dari jam 5 atau 5 lebih sesaat, yang nantinya kita akan mengkaji pembahasan yang sama dari buku panduan Ramadan kontemporer yang Anda bisa dapatkan di penerbit Rumah Iso atau di Ruwaifi Store, ada di Instagram dan yang lainnya, serta di marketplace Rumah Iso Store. Nah, kita akan bahas ini tentang qadha Ramadan, qadha puasa. Ya, qadha puasa dan juga mengenai pembahasan fidyah. Kita nanti sampai jam 6, setelah itu nanti kita buka untuk tanya jawab. Baik, lihat di halaman 147 tentang qadha Ramadan masih boleh ditunda. Qadha Ramadan itu masih boleh ditunda. Monggo. Qadha Ramadan boleh ditunda. Maksudnya tidak mesti dilakukan setelah bulan Ramadan, yaitu di bulan Syawal. Namun boleh dilakukan di bulan Zulhijjah sampai bulan Sya'ban, asalkan sebelum masuk Ramadan berikutnya. Di antara pendukung hal ini adalah Aisyah, pernah menunda qadha puasanya sampai bulan Sya'ban. Nah, Aisyah masih menunda qadha puasanya sampai bulan Sya'ban. Ya, terus. Dari Abu Salamah, beliau mengatakan bahwa beliau mendengar Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Kana yakunu alayya shaum. Kana yakunu alayya shaumu min Ramadan. Fama astati'u an aqdiya illa fi Sya'ban. aku masih memiliki utang puasa Ramadan. Aku tidaklah mampu mengqadanya kecuali di bulan Sya'ban. Yahya, salah satu perawi hadis, mengatakan bahwa hal ini dilakukan Aisyah karena beliau sibuk mengurus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebentar. Ada kendala suara? Baik, dari Abu Salamah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa beliau mendengar Aisyah mengatakan, "Kana yakunu alayya shaumu min Ramadan, fama astati'u an aqdiya illa fi Sya'ban." Aku masih memiliki utang puasa Ramadan. Aku tidaklah mampu mengqadanya kecuali di bulan Sya'ban. Yahya, salah satu perawi hadis, mengatakan bahwa hal ini dilakukan Aisyah karena beliau sibuk mengurus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, tadi kita bahas qadha Ramadan masih boleh ditunda. Nah, Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan dalam hadis ini terdapat dalil bolehnya mengundurkan qadha Ramadan, baik mengundurkannya karena ada uzur ataupun tidak. Ya, baik mengundurkannya itu ada uzur ataupun tidak. Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan dalam hadis ini terdapat dalil bolehnya mengundurkan qadha Ramadan, baik mengundurkannya karena ada uzur ataupun tidak. Akan tapi yang dianjurkan adalah qadha Ramadan dilakukan dengan segera tanpa ditunda-tunda. Ya, jadi lebih bagus, lebih cepat dibayar, itu lebih bagus. Berdasarkan firman Allah yang memerintahkan untuk segera dalam melakukan kebaikan, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka itu bersegera mendapatkan kebaikan-kebaikan dan bersegeralah, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Sudah? Ya, baca. Di bawahnya, mengakhirkan qadha Ramadan hingga Ramadan berikutnya. Mengakhirkan qadha Ramadan hingga Ramadan berikutnya. Baik. Hal ini sering dialami oleh sebagian saudara-saudara kita. Ketika Ramadan misalnya, dia mengalami haid selama 7 hari dan punya kewajiban qadha setelah Ramadan. Setelah Ramadan sampai bulan Sya'ban, dia sebenarnya mampu untuk membayar utang puasa Ramadan tersebut.
namun belum kunjung dilunasi sampai Ramadan tahun berikutnya. Inilah yang menjadi permasalahan kita. Apakah dia memiliki kewajiban qada puasa saja ataukah memiliki tambahan kewajiban lainnya? Nah, misalnya ada wanita yang saat Ramadan itu punya utang puasa 7 hari. Ya, punya utang puasa 7 hari. Nah, saat ya biasa, waktu biasa dia bisa lunasi sebenarnya. Tapi dia tunda lagi sampai Ramadan berikut belum lunas 7 hari tadi. Nah, sekarang kewajiban dia apa kalau sudah lewat Ramadan berikutnya? Karena tadi kita sudah bahas bahwasanya batasannya itu Ramadan berikutnya. Kalau mau boleh menunda ya puasa qada atau qada puasa, itu masih boleh ditunda. Tapi sampai Ramadan berikutnya saja. Nah, gimana kalau kelewatan? Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa bagi orang yang sengaja mengakhirkan qada Ramadan hingga Ramadan berikutnya, maka dia cukup mengqada puasa tersebut disertai dengan taubat. Pendapat ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Ibnu Hazm. Namun Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa jika dia meninggalkan qada puasa dengan sengaja, maka di samping mengqada puasa dia juga memiliki kewajiban memberi makan orang miskin bagi setiap hari yang belum diqada. Pendapat inilah yang lebih kuat sebagaimana difatwakan oleh beberapa sahabat seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sebagaimana fatwa dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan ini jadi pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i, dia tidak hanya mengqada puasa yang tadi kita sebut 7 hari, tapi dia punya kewajiban juga bayar fidyah. Terus Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ditanya, apa hukum seseorang yang meninggalkan qada puasa Ramadan hingga masuk Ramadan berikutnya dan dia tidak memiliki uzur untuk menunaikan qada tersebut? Apakah cukup baginya bertaubat dan menunaikan qada atau dia memiliki kewajiban kafarah? Nah, apakah dia cuma qada saja atau ada kewajiban kafarat? Nah, Syekh Ibnu Baz menjawab, dia wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia wajib memberi makan kepada orang miskin bagi setiap hari yang ditinggalkan disertai dengan qada puasanya. Nah, dia wajib bertobat kepada Allah dan dia wajib memberi makan kepada orang miskin bagi setiap hari yang ditinggalkan disertai dengan qada puasanya. Jadi kalau Syekh Ibnu Baz katakan fidyah plus qada. Ya, terus ukuran makanan untuk orang miskin adalah setengah sok nabawi dari makanan pokok negeri tersebut, kurma, gandum, beras, atau semacamnya. Dan ukurannya adalah sekitar 1,5 kg sebagai ukuran pendekatan dan tidak ada kafarah atau tebusan selain itu. Hal inilah yang difatwakan oleh beberapa sahabat radhiyallahu anhum seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, lihat, kalau ukurannya untuk fidyah tadi 1,5 kilo. Nah, ini karena satu sok dianggap oleh Syekh Ibnu Baz itu 3 kilo. Ya, namun kalau kita menganggapnya seperti di Indonesia 2,5 kilo umumnya, maka setengah dari 2,5 kilo yaitu 1,25. Dan di sini juga Syekh Ibnu Baz memilih fidyah itu dengan setengah sok. Di pendapat yang lain seperti dalam mazhab Syafi'i, fidyah itu dengan 1 mud. 1 mud itu 1/4 sok. Ya, 1/4 sok itu sekitar 0,0 sampai 0,7. Taruhlah kita katakan 0,7 ya kilogram atau 7 ons. Nah, itu yang dikeluarkan. Namun apabila dia menunda qadanya karena ada uzur seperti sakit atau bersafar, atau pada wanita karena hamil atau menyusui dan sulit untuk berpuasa. Nah, di sini ya, apabila dia menunda qada karena ada uzur. Terus maka tidak ada kewajiban bagi mereka selain mengqada puasanya. Nah, dia itu menunda qadanya karena ada uzur seperti sakit atau bersafar, atau pada wanita karena hamil atau menyusui dan sulit untuk berpuasa, maka tidak ada kewajiban bagi mereka selain mengqada puasanya. Terus kesimpulan, bagi seseorang yang dengan sengaja menunda qada puasa Ramadan hingga Ramadan berikutnya, maka dia memiliki kewajiban 1. Bertobat kepada Allah. 1. Bertobat kepada Allah. 2. Mengqada puasa. 3. Wajib memberi makan atau fidyah kepada orang miskin bagi setiap hari puasa yang belum ia qada. Ya, terus sedangkan untuk orang yang memiliki uzur seperti karena sakit atau menyusui sehingga sulit menunaikan qada, sehingga dia menunda qada Ramadan hingga Ramadan berikutnya, maka dia tidak memiliki kewajiban kecuali mengqada puasanya saja. Nah, misalnya wanita hamil menyusui. Kemarin kita memilih pendapat dia cukup mengqada ya. Jadi kalau mau lebih lengkap dia tambahkan fidyah. Taruhlah di sini dia
mengqadha, pilihannya itu adalah mengqadha. Ya. Maka kalau kok sampai Ramadan berikutnya itu belum lunas, maka tidak masalah. Kalau sampai Ramadan berikutnya itu belum lunas, tidak masalah karena dia masih punya uzur. Terus sekarang tidak wajib untuk berurutan ketika mengqadha puasa. Apabila kita memiliki kewajiban qadha puasa selama beberapa hari, maka untuk menunaikan qadha tersebut tidak mesti berturut-turut. Misal, kita memiliki qadha puasa karena sakit selama 5 hari, maka kita boleh lakukan qadha 2 hari pada bulan Syawal, 2 hari pada bulan Zulhijjah, dan sehari lagi pada bulan Muharram. Dasar dibolehkannya. Ini ya, qadhanya boleh dicicil ya. Tidak wajib untuk berurutan ketika mengqadha puasa. Dia mau cicil misalnya 2 hari nanti di bulan Syawal, 2 hari lagi di bulan Dzulhijjah, dan 1 hari lagi di bulan Muharram, boleh. Dasar dibolehkannya hal ini fa'iddatu min ayyamin ukhar. Maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Terus Ibnu Abbas mengatakan, tidak mengapa jika dalam mengqadha puasa tidak berurutan. Nah, tidak mengapa dalam mengqadha puasa itu tidak berurutan. Terus Barang siapa meninggal dunia namun masih memiliki utang puasa. Nah, barang siapa meninggal dunia namun masih memiliki utang puasa. Terus bagi orang yang meninggal dunia namun masih memiliki utang puasa, apakah puasanya diqadha oleh ahli waris sepeninggalnya atau tidak? Dalam masalah ini para ulama berselisih pendapat. Pendapat terkuat tetap dipuasakan oleh ahli warisnya, baik puasa tersebut adalah puasa nazar maupun puasa Ramadan. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Abu Thawr, Imam Ahmad, Imam Asy-Syafi'i, dapat yang dipilih oleh An-Nawawi, dapat para pakar hadis, dan pendapat Ibnu Hazm. Ini pendapat dari Imam Ahmad, Imam Syafi'i, pendapat yang dipilih oleh An-Nawawi, dan pendapat para pakar hadis, dan pendapat Ibnu Hazm. Itu kata dapat digantikan pendapat ya. Imam Syafi'i, pendapat ini dipilih oleh Imam Nawawi, itu koma, terus pendapat para pakar hadis. Nah, dari pendapat ini adalah hadis Aisyah. Kenapa orang yang meninggal dunia itu dibayarkan oleh orang yang masih hidup, dibayarkan utang puasanya. Di sini diqadha oleh ahli waris, tadi disebut diqadha oleh ahli waris peninggalnya. Nah, dalilnya man mata wa alaihi siyam shoma anhu waliyuhu. Barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki kewajiban puasa, maka ahli warisnya yang nanti akan memuasakannya. Nah, ahli warisnya nanti akan memuasakannya. Yang dimaksud waliyuhu adalah ahli waris. Namun hukum membayar puasa di sini bagi ahli waris tidak sampai wajib, hanya disunahkan. Nah, kata saya ambil dari Sahih Muslim ya. Ahli waris itu cuma disunahkan untuk membayarnya. Ya, kalau membayar utang puasa orang yang telah meninggal dunia, misalnya orang tuanya, itu lebih baik. Ya. Terus juga hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah, inna ummi matat wa alayya shaumu syahrin. Afa aqdihi anha?" Qala na'am. Qala fadainullahi ahaqqu ayyuqda. Ada seseorang yang mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia dan dia memiliki utang puasa selama sebulan, atau dalam riwayat lain dikatakan puasa tersebut adalah puasa nazar. Apakah aku harus mempuasakannya?" Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iya, utang pada Allah lebih pantas engkau tunaikan." Nah, ditanya tentang utang puasa selama sebulan, apakah perlu dibayar? Maka Rasul jawab, iya, utang pada Allah lebih pantas untuk ditunaikan. Nah, terus hadis Aisyah di atas. Hadis Aisyah di atas membicarakan utang puasa secara umum, sedangkan hadis Ibnu Abbas membicarakan utang puasa nazar. Nah, utang puasa umum dibayar, berarti utang puasa nazar juga dibayar. Terus. Jadi, keumuman pada hadis Aisyah tidak dikhususkan dengan hadis Ibnu Abbas karena di dalamnya tidak ada pertentangan. Sebagaimana dalam ilmu usul fikih, takhsis atau pengkhususan itu ada jika terdapat saling bertentangan antara dalil yang ada. Namun dalam kasus ini tidak ada pertentangan dalil. Ibnu Hajar mengatakan hadis Ibnu Abbas adalah hadis yang berdiri sendiri, tidak berkaitan dengan hadis Aisyah, membicarakan khusus orang yang memiliki qadha puasa nazar. Adapun hadis Aisyah adalah hadis yang bersifat umum. Ya, terus boleh
Boleh beberapa hari qadha puasa dibagi kepada beberapa ahli waris. Kemudian mereka, boleh laki-laki ataupun perempuan, mendapatkan satu atau beberapa hari puasa. Boleh juga dengan serempak beberapa ahli waris membayar utang puasa tersebut dalam satu hari. Nah, di sini ada dua pembolehan ya. Yang pertama, boleh misalnya utang puasanya 10. Terus dibayar oleh 5 ahli waris. Masing-masing dibagi 2. Boleh juga puasa 10 hari ini semuanya serempak untuk berpuasa. Ya, semuanya serempak untuk berpuasa. Si anak pertama misalnya satu, barengan misalnya hari Senin ini bareng-bareng gitu. Ya. Kalau punya utang 10 puasa, ada 10 orang langsung barengan untuk bayar itu bisa. Nah, sekarang rincian qadha puasa bagi orang yang meninggal dunia. Jadi, apakah semua orang yang meninggal dunia itu ada qadha puasa? Kita lihat rinciannya di sini. Pertama, jika seseorang tertimpa sakit yang tidak kunjung sembuh, maka ia tidak ada kewajiban puasa dan tidak ada qadha puasa. Yang ia lakukan hanyalah mengeluarkan fidyah dengan memberi makan kepada orang miskin bagi setiap hari yang ia tinggalkan. Ia boleh jadi melakukannya ketika ia hidup, jika memang belum ditunaikan ahli waris yang nanti menunaikannya ketika ia telah meninggal dunia. Nah, jika seseorang tertimpa sakit tidak kunjung sembuh, maka ia tidak ada kewajiban puasa dan tidak ada qadha puasa. Yang ia lakukan hanyalah bayar fidyah. Ia boleh jadi melakukannya ketika hidup. Jika memang belum ditunaikan, ahli waris nanti menunaikan ketika ia telah meninggal dunia. Jadi kalau ada utang fidyah, dibayar fidyah. Terus yang kedua. Adapun jika seseorang tertimpa sakit yang diharapkan sembuhnya, maka ia tidak ada kewajiban puasa di bulan Ramadan karena sakit yang ia derita. Namun ia punya kewajiban untuk qadha puasa. Jika ternyata ia tidak mampu menunaikan qadha karena sakitnya terus-menerus hingga akhirnya meninggal dunia, maka ia tidak punya kewajiban qadha puasa dan juga tidak ada kewajiban mengeluarkan fidyah. Ahli warisnya pun tidak diperintahkan untuk membayar qadha puasanya dan juga tidak diperintahkan mengeluarkan fidyah. Nah, ini keadaan yang berbeda ya. Yang kedua ini, jika seorang itu tertimpa sakit diharapkan sembuhnya, ya, maka ia tidak ada kewajiban puasa di bulan Ramadan karena sakit yang ia derita tadi. Namun ia punya kewajiban untuk qadha puasa. Namun ternyata ia tidak mampu menunaikan qadha. Jadi misalnya dilihat di catatan kaki 230, contoh dari penjelasan ini adalah seorang sakit demam mulai tanggal 20 Ramadan hingga akhir bulan Ramadan. Berarti kan harus diqadha. Itu masih bisa sembuh. Berarti ia punya qadha puasa selama 10 hari. Nah, ketika tanggal 1 Syawal penyakitnya sembuh. Lantas ia ingin mengqadha puasa tadi keesokan harinya. Namun ternyata keesokan harinya ia jatuh sakit lagi dan penyakitnya bertambah parah sehingga tanggal 5 Syawal ia meninggal dunia. Maka tidak ada kesempatan kan untuk bayar. Maka orang semacam ini tidak punya kewajiban qadha, tidak punya kewajiban fidyah juga. Ya, ia seperti halnya orang yang meninggal dunia sebelum masuk Ramadan. Artinya ia meninggal dunia sebelum waktu diwajibkannya puasa. Karena ketika dia mau bayar nggak bisa. Maka itu sama seperti orang itu belum masuk Ramadan, ya, maka tidak ada kewajiban puasa. Terus Al-Azim Abadi mengatakan, para ulama sepakat bahwa jika seseorang tidak puasa karena alasan sakit dan safar, lalu ia tidak meremehkan dalam penunaian qadha hingga ia mati, maka tidak ada kewajiban qadha dan juga tidak ada kewajiban fidyah, memberikan makan pada orang miskin. Ya. Ya, ini ya. Jadi kalau tidak ada kesempatan untuk bayar qadha puasa karena memang langsung meninggal dunia, ada kesempatan tapi sakit lagi dan tidak bisa bayarkan, maka tidak ada qadha dan tidak ada fidyah. Nah, itu jadi tidak semua orang meninggal dunia dibayarkan qadhanya karena belum tentu qadha itu punya kesempatan untuk dibayar. Terus yang ketiga, adapun jika seseorang itu sakit dan penyakitnya bisa diharapkan sembuh dan setelah sembuh ia mampu menunaikan qadhanya, namun ia meremehkan sehingga qadha tersebut tidak ditunaikan sampai ia meninggal dunia, maka orang semacam ini yang disunahkan untuk dibayar qadha puasanya selama beberapa hari oleh ahli warisnya. Jika ahli waris tidak membayar qadhanya, maka bisa digantikan dengan fidyah atau memberi makan kepada orang miskin bagi setiap hari yang ditinggalkan. Ya, adapun jika seorang itu sakit, ini sakit ya, dan penyakitnya bisa diharapkan sembuh, dan setelah sembuh ia mampu untuk menaikkan qadhanya, namun ia meremehkan, dia tunda lagi, ternyata meninggal dunia. Berarti masih bawa utang puasa kan? Nah, ini baru masuk dalam hadis. Ya, man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyu. Siapa yang meninggal dunia lantas memiliki utang puasa, maka ahli warisnya nanti yang membayarkan. Jika ahli waris tidak membayarkan qadhanya, maka bisa digantikan dengan fidyah bagi setiap hari yang ditinggalkan. Ya, terus.
Dari penjelasan ini, maka maksud hadis, barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki kewajiban puasa, maka ahli warisnya yang nanti akan memuasakannya. Adalah barang siapa yang tidak puasa karena uzur, seperti haid, safar, atau sakit yang bisa diharapkan sembuhnya. Lantas ia pun mampu menunaikan qada puasanya, namun ia tidak melakukannya, maka disunahkan bagi ahli warisnya untuk melunasi utang puasanya. Nah, terus sekarang sudah jelas untuk pembahasan orang yang meninggal dunia. Ya, jadi tidak semua orang yang meninggal dunia bawa utang puasa ya. Ada dia punya utang puasa memang tapi tidak punya kesempatan untuk bayar. Ya, maka dia seperti orang yang belum masuk bulan Ramadan sehingga tidak ada kewajiban qada, tidak ada kewajiban fidyah. Tapi kalau dia sudah bisa bayar tapi dia tunda lagi lantas meninggal dunia, nah membawa utang, nah itulah baru dibayarkan utang puasanya. Pembahasan kita terakhir yaitu pembayaran fidyah. Ya, pembayaran fidyah, sini beberapa poin kita bahas. Silakan. Para ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah sepakat bahwa fidyah dalam puasa dikenakan pada orang yang tidak mampu menunaikan qada puasa. Hal ini berlaku pada orang yang sudah tua renta yang tidak mampu lagi berpuasa, serta orang sakit yang sakitnya tidak kunjung sembuh. Pensyariatan fidyah disebutkan dalam firman Allah, Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Nah, di sini suruh memberi makan pada seorang miskin. Ibnu Abbas mengatakan, "Wa syekhul kabir wal mar'atul kabira la yastati'ani ayyasuma falyut'imani fakana kulli yaumin miskinan." Yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah untuk orang yang sudah sangat tua dan anak tua yang tidak mampu menjalankannya, maka hendaklah mereka memberi makan setiap hari kepada orang yang miskin. Nah, memberi makan setiap hari kepada orang yang miskin. Terus jenis dan kadar fidyah. Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa kadar fidyah adalah 1 mud bagi setiap hari tidak berpuasa. Ini juga yang dipilih oleh Tawus, Sa'id bin Jubair, Ats-Tsauri, dan Al-Auza'i. Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kadar fidyah yang wajib adalah 1 sok kurma atau 1 sok syair atau gandum, atau setengah sok bintoh, biji gandum. Ini dikeluarkan masing-masing untuk 1 hari puasa yang ditinggalkan dan nantinya diberikan kepada orang yang miskin. Ya, terus Al-Qadiyat mengatakan, Jumhur atau mayoritas ulama berpendapat bahwa fidyah 1 mud bagi setiap hari yang ditinggalkan. nah fidyah itu 1 mud kata Al-Qadiyah. Terus beberapa ulama belakangan. Beberapa ulama belakangan seperti Syekh Ibnu Baz, Syekh Shalih Al-Fauzan, dan Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhuth Al-Ilmiyah wal Ifta, Komisi Fatwa Saudi Arabia, mengatakan bahwa ukuran fidyah adalah setengah sok dari makanan pokok di negeri masing-masing, baik dengan kurma, beras, dan lainnya. Mereka mendasari ukuran ini berdasarkan pada fatwa beberapa sahabat, diantaranya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, diantaranya fatwa dari Ibnu Abbas bahwa fidyah itu setengah sok. Tapi ya ada riwayat yang lainnya tadi dari Tawus, Sa'id bin Jubair, Ats-Tsauri, dan Al-Auza'i 1 mud. 1 mud berarti separuhnya lagi dari yang ditetapkan setengah sok tadi. Karena 1 sok, lihat ya ukuran 1 sok. Ukuran 1 sok sama dengan 4 mud. 1 sok kira-kira 3 kg. Setengah sok kira-kira 1,5 kg. Nah, itu kalau ambil 3 kg. Kalau ambil 2,5 kg berarti setengah sok itu 1,25 kg. Kemudian kalau 1 mud berarti seperempatnya ya. Seperempat dari 1 sok, yaitu sekitar 6 sampai 7 ons. Ya, terus yang lebih tepat? Yang lebih tepat dalam masalah ini adalah dikembalikan pada urf atau kebiasaan yang lazim di masyarakat. Maka kita dianggap telah sah membayar fidyah jika telah memberi makan kepada 1 orang miskin untuk 1 hari puasa yang kita tinggalkan. Nah, di sini sah bayar fidyah itu jika memberi makan. Ingat ya, kalimat makan. Makan itu lihat catatan kaki 240. Makanan yang diberi makan adalah untuk sekali makan bagi orang miskin yang mengenyangkan mereka. Jadi sifatnya mengenyangkan. Kalau makan gorengan dan makanan-makanan ringan belum masuk berarti. Nah, tidak mesti makanan yang diberikan itu untuk 3 kali makan dalam sehari. Yang penting sekali makan saja. Nah, sekarang fidyah tidak boleh diganti uang. Perlu diketahui bahwa tidak boleh fidyah yang diwajibkan bagi orang yang berat berpuasa diganti dengan uang yang senilai dengan makanan, karena dalam ayat dengan tegas dikatakan harus dengan makanan. Nah, dalam ayat dikatakan harus dengan makanan, maka bayar dengan makanan. Allah berfirman, fidyatun
ta'amu miskin. Membayar fidyah dengan memberi makan pada orang miskin. Ya, terus Syekh Shalih Al-Fauzan. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ketika ditanya mengenai bolehnya fidyah dengan uang, beliau menjawab, mengeluarkan fidyah tidak bisa digantikan dengan uang sebagaimana yang penanya sebutkan. Fidyah hanya boleh dengan menyerahkan makanan yang menjadi makanan pokok di daerah tersebut. Kadarnya adalah setengah sok dari makanan pokok yang ada yang dikeluarkan bagi setiap hari yang ditinggalkan. Setengah sok kira-kira 1,5 kilogram. Ya. Jadi tetap harus menyerahkan berupa makanan sebagaimana ukuran yang kami sebut, sehingga sama sekali tidak boleh dengan uang, karena Allah berfirman yang artinya bayar fidyah dengan memberi makan pada orang miskin, ya. Fidyah untuk kaum miskin. Dalam ayat ini sangat jelas. Dalam ayat ini sangat jelas memerintah dengan makanan. Nah, ayat ini jelas kan, memerintah dengan makanan. Maka kita manut apa yang disebutkan dalam ayat. Terus sekarang cara pembayaran fidyah. Inti pembayaran fidyah adalah mengganti 1 hari puasa yang ditinggalkan dengan memberi makan 1 orang miskin. Namun model pembayarannya dapat diterapkan dengan 2 cara. Nah, model pembayaran fidyah itu ada 2 cara. 1, memasak atau membuat makanan, kemudian mengundang orang miskin sejumlah hari-hari yang ditinggalkan selama bulan Ramadan. Sebagaimana hal ini dilakukan oleh Anas bin Malik ketika beliau sudah menginjak usia senja dan tidak sanggup berpuasa. Nah, Anas bin Malik itu memasak, membuat makanan, kemudian mengundang orang-orang. Nah, ini bisa ya. Jadi dia undang-undang orang-orang makan di tempatnya untuk kasih fidyah tadi. Atau yang kedua, memberikan kepada orang miskin berupa makanan yang belum dimasak. Alangkah lebih sempurna lagi jika juga diberikan sesuatu untuk dijadikan lauk. nah, jika dijadikan lauk ada, itu lebih baik lagi. Ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya dalam Syarhul Mumti'. Terus, pemberian ini dapat dilakukan sekaligus. Misalnya membayar fidyah untuk 20 hari disalurkan kepada 20 orang miskin, atau dapat pula diberikan hanya kepada 1 orang miskin ya, saja. utang puasa 20 hari bisa diberikan 1 orang miskin atau bisa dibagi untuk 20 orang. Terus, Al-Mawardi mengatakan? Al-Mawardi mengatakan, boleh saja mengeluarkan fidyah pada 1 orang miskin sekaligus. Hal ini tidak ada perselisihan di antara para ulama. Nah, bisa juga serahkan pada 1 orang miskin sekaligus, kata Al-Mawardi dalam Al-Insaf. Terus, waktu pembayaran fidyah sekarang. Seseorang dapat membayar fidyah pada hari itu juga ketika dia tidak melaksanakan puasa, atau diakhirkan sampai hari terakhir bulan Ramadan, sebagaimana dilakukan oleh sahabat Anas bin Malik ketika beliau telah tua. Nah, Anas bin Malik itu tunda untuk bayarkan fidyah nanti di akhir Ramadan. Dan ini sebenarnya tidak ada batasan waktunya, semampu orang yang nanti bayar fidyah. Terus yang tidak boleh? Yang tidak boleh dilaksanakan adalah pembayaran fidyah yang dilakukan sebelum Ramadan. Misalnya, ada orang yang sakit yang tidak dapat diharapkan lagi kesembuhannya. Kemudian ketika bulan Sya'ban telah datang, dia sudah lebih dahulu membayar fidyah. Maka yang seperti ini tidak diperbolehkan. Ia harus menunggu sampai bulan Ramadan benar-benar telah masuk, barulah ia boleh membayarkan fidyah ketika hari ia tidak berpuasa, atau bisa ditumpuk di akhir Ramadan. Demikian pula yang menjadi pendapat ulama Syafi'iyah. Nah, demikian pula yang menjadi pendapat ulama Syafi'iyah. Jadi kalau yang ditekankan di sini tidak boleh bayar fidyah sebelum waktunya. Jadi kalau misalnya dia bayar ini sebelum masuk Ramadan nih, hari Senin ya, besok misalnya Ramadan ya. Terus dia bayarkan hari Senin ini untuk 30 hari, nggak boleh karena belum puasa. Ya, dia belum kena kewajiban puasa kok sudah bayar fidyah? Belum. Ketika sudah ada kewajiban puasa baru nanti bayar fidyah. Jadi ya bisa menunggu sampai bulan Ramadan benar-benar telah masuk, barulah ia boleh membayarkan fidyah ketika hari ia tidak berpuasa atau bisa ditumpuk di akhir Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah besok pagi kita bahas tentang panduan sholat taraweh. Ya. Demikian, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Silakan jika ada pertanyaan bisa dibaca dari chat dulu, monggo. Di Zoom Kobar. Jadi bertanya Ustaz, jika seorang akhwat sholat menggunakan niqab, kemudian saat setiap gerakan sujud niqabnya jatuh ke depan hingga menutupi mata, lalu ia membetulkannya dan membalikan posisi niqab seperti semula, dan itu dibukakan pada setiap sujud. Apakah yang seperti ini bisa membatalkan sholat Ustaz? Tidak, kalau ada keperluan boleh seperti itu. Tidak membatalkan sholat.
Iya betul. Lanjut lagi ya. Yang kedua, apakah saya berdosa apabila menjamak takdim dikarenakan masih dalam perjalanan atau bukan safar pada waktu maghrib dan baru sampai di rumah pada waktu isya? Baiknya tidak jamak di seperti ini ya. Kalau uzur safar tidak apa-apa, kalau uzur mukim jangan. Usahakan sholat di masing-masing waktu. Kalau tidak, mungkin kalau misalnya macet di tengah jalan, cukup jamak takhir saja lebih aman. Wallahu a'lam. Ya, berikutnya lagi. Izin bertanya, jika masih ada hutang puasa tahun lalu pada Allah ambil jadi itu bisa membayar, apakah hanya cukup dia saja atau nanti setelah melahirkan dan lepas harus membayar? Saran saya kalau khawatir pada bayinya, qadha plus fidyah. Nanti dia bisa bayarkan fidyah nanti di akhir Ramadan, atau nanti ditunda nggak masalah, atau barengan dengan qadhanya tidak masalah. Nanti setelah dia kuat baru bayar qadha puasa. Ya, berikutnya lagi, masih di chat. Ustaz, apa hukumnya salah menentukan waktu masa suci setelah haid? Misal mengira sudah bersih dari haid kemudian mandi, sekitar 6-18 jam setelah mandi keluar flek ukuran titik kecil, apa hukumnya Ustaz? Yang kedua, misal sebelum sahur Ramadan sudah mandi wajib, namun ketika beberapa menit menjelang maghrib ternyata flek ukuran titik muncul, jadi apakah hari itu dihitung tidak puasa? Nanti flek di Taib. Nanti baca tulisan saya tentang flek ya di rumahsaya.com ya. Cari kata kunci dengan flek saja ada tulisannya. Nah, kalau fleknya itu tadi yang kedua ya, kasus kedua ya. Sebelum buka puasa keluar flek dan fleknya itu memang seperti haid karena ada nyeri haid ketika itu. Tahu sendirilah kalau wanita mau haid itu bagaimana rasanya ya kan. Maka ketika itu dianggap haid. Tapi kalau tidak seperti itu maka flek tadi tidak dianggap haid. Jadi ciri-ciri haid atau rasa nyeri haid dia dapati. Nah begitu pula kalau sudah suci terus dapati flek lagi. Nah ini sama juga dihukumi seperti itu saja. Asalnya dihukumi haid dulu. Asalnya dihukumi haid. Yang membingungkan itu jika memang sudah yakin itu bukan darah haid. Tapi sudah punya kebiasaan haid. Ya sudah punya kebiasaan. Nah, maka nanti untuk menentukan waktu haidnya karena masih darah terus mengalir dan itu yakin bukan darah haid. Nah, istihadhah ini nanti bertabrakan dengan waktu haidnya. Nah, ini baru agak sedikit bingung pada wanita. Maka nanti disikapi kalau bisa dibedakan kalau punya kebiasaan berarti kebiasaannya jadi patokan dulu. Terus kalau tidak bisa baru dilihat dari warna darah. Kalau tidak bisa baru lihat dari kebiasaan wanita yaitu 6 hari atau 7 hari. Namun kalau masalah tadi baiknya dihukumi haid saja walaupun selisih 6 jam atau berapa jam tadi. Wallahu a'lam. Terus berikutnya lagi. Assalamualaikum Ustaz. Setelah melakukan tes yang kedua kemarin, kalau Allah suami masih positif COVID, apakah boleh melakukan puasa Ramadan? Tergantung kekuatan ini ya, kekuatan tubuh ya. Kalau memang kuat ya saran saya tetap puasa. Tapi kalau lemah atau saran dokter tidak boleh puasa karena butuh imun yang kuat, maka ditunda puasanya, nanti cukup dikodok saja. Bisa yang raisen silakan. Baik, sudah ada yang raisen, ada opti silakan komiknya. Opti. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Ustaz mengenai yang puasa yang ketiga terus sudah dibayar, apakah harus udah lama Pak Ustaz waktu itu nyicil puasanya, apakah harus juga fidyah Pak Ustaz? Terus memberikan ke fakir miskin kan kadang-kadang kita susah menemuinya Pak Ustaz. Apakah kita boleh ke satu orang kita kasih makan gitu Pak Ustaz? Kalau seorang miskinnya satu orang boleh Bu? Boleh. Tapi tadi kalau iya, boleh. Satu orang miskin dikasih 20 fidyah boleh. Gitu ya Bu ya? Boleh ya, tapi bentuknya makanan atau beras aja. Kalau mau misalnya satu miskin kan nggak mungkin kasih dia makanan langsung gitu kan, nggak bisa habis ya. Sudah kasih beras saja. Beras satu fidyah itu 7 ons. Pakai 7 ons saja sudah sah. Nah, iya berarti yang pertama tadi itu kodoknya
Kalau yang pertama tadi kodoknya tunda terus. Ya, Sudah lewat Ramadan berikutnya beberapa kali belum? udah udah. Nah, berarti saran saya bayar, Intinya tuh cuma bayar aja. enggak, bayar vidya lagi, Bu. Tambahkan vidya lagi. Bayar dia. Oh iya. Sebesar puasa yang kelewat ke tahun berikutnya ya. Oh jadi 6 gram kali 10 gitu ya Pak Ustadz ya? Apa ya? 20 gitu ya Pak Ustadz? Gimana? Harinya dikalikan harinya ya? Jadi Iya, harinya berapa 7 gram? ons dikalikan jumlah harinya ya. Oh, Jumlah harinya yang misalnya ibu kelewat, misalnya utang yang tertunda itu sampai Ramadan berikut, wow Ustaz ada 10 hari, ya sudah 7 kali 10 berarti 7 kilo. oh iya, terima kasih Pak Ustadz. Ya. Barangkali 7 ons kali 10 ya. Baik. Berikutnya lagi yang resen. Baik, Ustaz. Selanjutnya silakan kepada Kadan Lamadi. Silakan kepada Bapak Ranu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Afwan, izin bertanya Ustaz. Ji. Kalau misalkan dia masih tahun kemarin, terus tahun ini dia puasa Ramadan sempurna Ustaz. Apakah dia boleh puasa Syawal untuk tahun ini? Boleh. Atau masih belum bisa karena dia kodok puasa. Karena mengkodok puasanya yang setahun ini tidak ada, maka dia boleh langsung puasa Syawal. Yang puasa yang dulu nanti dia bayarkan sendiri. Kalau sudah lewat tahun berikutnya karena tidak ada uzur berarti kodok plus fidyah. Tapi kalau untuk puasa Syawal dia bisa dahulukan karena kalau tidak punya utang puasa ya. Jadi habis Ramadan ini langsung bayar puasa Syawal boleh, kerjakan puasa Syawal boleh. Tapi kalau ada utang puasa untuk Ramadan kali ini berarti dia bayar kodok dulu baru kemudian dia lakukan puasa Syawal. Gitu ya? Nah Ustaz, jazakallahu khair. Waalaikum. Baik, berikutnya lagi. Masih dari resen. Sambil nanti saya buka juga di YouTube dan Instagram, Facebook juga. Ya, silakan. Silakan kepada Ibu Medi. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Silakan. Bu Meti, silakan. Ya, Bu Meti, silakan. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Jadi Ustaz, pertanyaannya mengenai ibu yang sakit kan Ustaz, tahun lalu kan udah stroke Ustaz. Nah kedua masih tahun ini masih sakit stroke-nya itu masih. Apakah kode puasa yang tahun lalu itu kami kan sudah bayarkan videonya misalnya Ustaz. Apakah tahun ini juga gugur itu Ustaz kewajiban kode yang tahun lalunya Ustaz untuk puasanya? Sebentar, Bu. Stroke ini masih bisa sholat nggak? Ya, sholatnya agak sulit Ustaz. Baik. Kan sudah enggak, ya. Kalau saya nganggapnya dia seperti tidak punya kesadaran lagi, maka tidak ada kewajiban sholat, tidak ada kewajiban puasa, tidak ada fidyah. Nah, Ustaz. Berarti gugur semuanya. Tidak pun tidak ada gitu Ustaz. Tidak ada. Kecuali kalau misalnya dia, makanya saya tanya, kalau sholat kan berarti dia masih punya daya ingat kan? Kalau ini kan tidak. Nah, kalau tidak punya daya, Agak sulit. nah, kalau tidak punya daya ingat berarti dianggap ya hilang kesadaran. Kalau hilang kesadaran maka lepas hukum berarti. Berarti tidak ada sholat, tidak ada kewajiban sholat, tidak ada kewajiban puasa, iya. Terus tidak ada kewajiban fidyah, nggak ada. Oh, nah Ustaz. Apa Ustaz, satu lagi Ustaz ini titipan pertanyaan dari suami Ustaz. Ini ada hadis dari At-Tirmidzi Ustaz mengenai sholat dengan menggunakan masker Ustaz. Nah, diriwayatkannya
jadi apabila sholat untuk kondisi sekarang tuh apabila kita bermasker, sebaiknya masker diturunkan dulu sambil kita melaksanakan sholat itu tetap mencium sajadah dengan kondisi si masker itu diturunkan ke bawah. Itu gimana Ustaz dengan kondisi saat ini? Pertama, nanti dicek hadisnya. Saya nganggap hadisnya sepertinya masalah itu. Satu. Yang kedua, hadis itu tidak bisa diterapkan kalau kondisi darurat kayak gini, Bu. Hadis itu tidak berlaku. Iya, karena kondisi darurat. Sama seperti kita misalnya kalau darurat, orang itu kadang sholat pun kalau kondisi darurat, dia kalau sholat keadaan perang itu sambil mikul senjata, sambil jaga musuh, darurat namanya, Bu. Maka keadaan darurat kayak begitu boleh jadinya. Nah, Iya. Sehingga tadi alasan-alasan hadisnya tidak berlaku karena kondisi darurat. hukumnya seperti itu. Iya. Tapi nanti bisa dicek hadisnya, sepertinya hadisnya bermasalah deh, Bu. Iya. Jadi penerapan dengan kondisi yang pandemi sekarang kurang tepat gitu ya Ustaz ya? Iya. Terus? Nah Ustaz, berarti untuk yang tadi Ibu Ana yang puasa itu berarti tahun ini Ana tidak punya kewajiban atau tidak berkewajiban untuk membayar fidyah? Nggak ada. Ustaz ya? Nggak ada. Oh, nah Ustaz. Afwan Ustaz, syukuran Ustaz. Afwan. Khair. Assalamualaikum. Baik, berikutnya lagi resen baru saya nanti baca di YouTube, silakan. Selanjutnya, baik Ustaz. Selanjutnya silakan kepada Ummu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan. Tahun 2012 kan saya masih habis melahirkan, pada waktu itu saya mengambil pendapat yang membayar fidyah saja, Ustadz. Kan kata Ustadz kalau pada waktu itu kita mengambil pendapat yang itu, ya udah selesaikan yang itu kan. Iya. Ya Ustadz ya, boleh ya? Iya, boleh. Tapi pada waktu itu saya membayar fidyahnya itu memberikan uang, Ustadz, karena ketidaktahuan ilmu. Nah itu bagaimana ya Ustadz? Berarti tidak sah. Berarti harus diulang. Diulang. Saran saya kodok plus fidyah. Meskipun udah gak lama nih, berarti kan udah 9 tahun yang lalu, Ustadz. Iya, nggak apa-apa. Diulang. Diulang lagi untuk fidyahnya, terus bayar kodoknya. Oh baik Ustadz. Jazakallah khairan. Iya, Assalamualaikum. Jadi nanti kalau mau bayar kodok, ya, kodok bisa dilakukan mudah ya ibu-ibu ya. Jadi kan punya misalnya 2 kali puasa nggak bisa, berarti 60 hari. 60 itu dicicil saja. 60 itu tiap Senin Kemis lakukan puasa Senin Kemis, tapi niatan pokoknya itu kodok. Kan orang-orang nggak perlu tahu. Padahal lagi bayar utang puasa itu Senin Kemis terus sampai itu kurang dari setahun itu sudah lunas. Ya, bisa lakukan cara seperti itu. Baik, saya baca dulu di Facebook, ada beberapa di sini masalah puasa ya. Ustadz, 2 tahun lalu 6 hari sebelum Idul Fitri saya melahirkan. Ya. Suami lupa belum bayar fidyah, tapi saya sudah selesai membayar hutang puasanya. Apakah masih bisa fidyahnya dibayarkan sekarang? Masih bisa, fidyahnya dibayarkan aja untuk sekarang. Kalau kodoknya tadi kan sudah. Ustadz mau nanya, ini dari tadi Budi Arsanti ya. Sekarang Mai Isnaini. Ustadz, bayar fidyahnya yang makanan jadi boleh diganti dengan beras? Ya boleh. Tadi ukurannya 1 mud ya, kalau dalam mazhab Syafi'i 1 mud nanti tinggal dikalikan jumlah harinya. 1 mud itu sama dengan 7 ons. Apakah boleh kalau puasa qadha digantikan anak sedangkan sang ibu masih hidup dan sehat? Enggak boleh. Kalau sudah meninggal dunia boleh, baru digantikan. Ini dari Nurul In tadi ya. Sekarang Siti Khomariyah. Aku sering beruah enggak puasa di hari terakhir karena jualan di tanggal 29 Ramadan. Rame jadi sering uzur, gimana ya? Nah, ini kan karena unsur dunia. Padahal masih kuat puasa nih, nggak boleh dong. Ya, jangan seperti ini pentingkan dunia, akhirat ditinggalkan. Buat dibalik. Akhirat dipentingkan, dunia ditinggalkan. Gitu, kalau mau dapat surga kayak gitu dong. Surga itu mahal loh. Terus dari Eka Suci Lestari. Bayar fidyah yang dulu-dulu saat belum mengerti tentang cara bayar fidyah, boleh nggak
Sekarang dibayarkan, ya, segera dibayarkan. Terus satu lagi dari Muhammad Dani di Facebook, ya, apakah puasa yang belum kita bayar selama 3 tahun puasa berturut-turut, apakah bayar qadha plus fidyah? Iya, kalau tidak ada uzur, dia masih sehat, kuat, kok belum bayar utang puasa, maka baiknya dia bayar qadha plus fidyah. Baik, sekarang yang di YouTube. Saya pilih ya yang tadi nanya. Dari Latifah Puji Hastuti, mengenai zakat mal, saya izin bertanya, apakah jika tahun lalu terkena nisab sewaktu bulan Ramadan, apakah bisa tahun ini saya bayarkan sehari sebelum bulan Ramadan? Boleh. Kalau bayar zakat fitrah didahulukan lebih cepat sebulan masih dibolehkan. Ini dari Mitra Zulwan. Almarhum ayah sebelum meninggal dunia itu sempat tidak sadarkan diri sekitar 3 atau 4 bulan. Hingga almarhum melewati bulan Ramadan. Apakah selama ia tidak sadarkan diri di bulan Ramadan wajib dibayarkan oleh ahli waris? Tidak. Karena dia tidak punya kesempatan untuk mengqadha, dia seperti belum dapat kewajiban puasa, sehingga tidak ada qadha, tidak ada fidyah. Satu lagi dari YouTube. Ini dari Reza, mau tanya, mohon maaf, apa bisa jelaskan Ustadz perihal pertanyaan penanya tadi soal bayar fidyah yang dilipat gandakan karena dengan sengaja menunda-nunda pembayaran puasa. Fidyahnya tidak dilipat gandakan ya, cuma bayar fidyah sesuai jumlah hari. Misalnya dia punya utang puasa 10 hari kelewat Ramadan berikut, maka kewajibannya qadha 10 hari plus fidyah untuk 10 hari tadi. Ya, fidyah 10 hari berarti fidyah dikalikan 7 kalikan 1 mud. Berarti 7, maaf, itu berapa berarti? Tadi misalnya 10 ya. 10 hari. 10 dikalikan 1 mud sama dengan 7 ons. 10 kali 7 ons sama dengan 7 kilo berarti. Baik, saya masih buka lagi 2 lagi, silakan. Dari Resen di Zoom, monggo. Ibu Halimah, silakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Iya. Bolehkah kita berniat hataman tetapi kita sedang haid Ustaz? Boleh baca tapi tidak menyentuh Quran atau baca Al-Quran terjemahan saja. Oh boleh Ustaz ya? Boleh. Satu lagi Ustaz. Iya. Setelah wudhu kita kita wudhu gitu terus Ustaz kita mimisan gitu keluar darah banyak Ustaz. Apakah kita harus wudhu lagi Ustaz? Tidak, cukup lanjut tapi mimisannya darahnya dihilangkan. Jadi keluar mimisan tidak membatalkan wudhu ya. Tidak. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi dari Resen, monggo. Silakan kepada Mbak Afriani. Mbak Afriani, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda izin bertanya Ustaz, mungkin ini agak kurang jauh dari tema. Insya Allah tanggal 26 April nanti anak vaksin yang kedua, vaksin COVID. Nah ini Ustaz, setiap orang kan kondisi fisiknya itu beda-beda ketika merespon ketika diberikan vaksin. Jadi apabila kondisi fisik menurun atau pokoknya lemah gitu ketika divaksin, apakah itu diperbolehkan, ada uzur untuk membatalkan puasa Ustaz? Ya, kalau keadaan vaksin kedua, dosis kedua insya Allah tidak buat ini ya, lemes ya. Karena tidak seperti yang berat vaksin pertama. Kalau memang seperti itu, baiknya tidak batalkan puasa. Tapi kalau kenyataannya kok jadi lemas, nah dan tidak kuat lagi lanjutkan puasa, silakan batalkan dan nanti diqadha di luar bulan Ramadan. Satu lagi boleh Ustaz? Iya, silakan. Bagaimana dengan statusnya? Saya sedang lagi profesi nurse saat ini dan
kita juga kuliahnya tetap offline. Itu gimana ya Ustadz solusinya ketika kita sedang berdinas dengan sama kejadiannya dengan yang tadi Ustadz, memang kondisi tubuh itu suka drop, apalagi kalau kita lagi di AC seperti di IGD seperti itu Ustadz. Itu apakah sewaktu-waktu memang kalau kondisi memang sudah drop banget itu kita memang diizinkan untuk membatalkan puasa dan membayar qada di lain hari, atau tetap harus melanjutkan puasanya Ustadz? Karena mengingat ini kondisi tubuh yang masalah COVID seperti ini kan, kondisi tubuh memang harus dijaga imunnya tetap baik ya Ustadz. Ya nanti dilihat. Kalau imun kita memang turun kan otomatis sangat dengan terpapar COVID-19. Iya, nanti bisa lihat keadaan juga. Kalau ya nanti dilihat keadaan saja. Kalau memang berat bisa dibatalkan kalau memang itu kondisi darurat seperti COVID saat ini, apalagi untuk nakes ya. Wallahu a'lam. Ya, cukup satu lagi Bu Ati. Bu Ati silakan. Enggak bisa. Berikutnya lagi Resen silakan. Assalamualaikum Ustaz. Bu Ati. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kalau sudah terbiasa puasa Senin Kamis, apakah hari ini masih diperkenankan untuk puasa Ustaz? Gimana? Diulang? Kalau sudah terbiasa melaksanakan puasa Senin Kamis, ya. Ini kan hari waktu untuk puasa Ramadan, apakah hari ini masih diperkenankan untuk puasa Senin Ustaz? Masih boleh bagi yang punya kebiasaan puasa Senin Kamis. Namun kalau namun kalau mengingat hari ini nanti dikira mau persiapan untuk masuk puasa, nggak puasa juga nggak apa-apa. Karena nggak boleh persiapan puasa pendahuluan, nggak boleh. Tapi kalau mau puasa nggak apa, karena sudah punya kebiasaan. Iya, sudah kebiasaan Ustaz. Nah, jadi boleh ya Ustaz? Oke. Satu lagi Ustaz, apakah seorang miskin itu mempunyai kewajiban untuk membayar zakat fitrah Ustaz? Yang jadi kewajiban zakat fitrah itu jika orang punya kelebihan makanan pokok, kelebihan makanan pokok pada malam Idul Fitri. Orang miskin pasti ada yang punya juga gitu, maka kena. Nanti dia bisa dapat lagi dari zakat fitrah, tapi tentu dengan jatah yang lebih dari yang dia setor, boleh. Nah, ya seperti Ustaz kan dia mendapatkan dari yang lain-lain gitu. Ya. Jadi memang itu lebih. Nah, berarti dia berhak mengeluarkan zakat fitrah dari penghasilan dari zakat orang kan itu. Iya, betul. Ya, syukur-syukur. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan. Baik, kami cukupkan. Nanti kami ingatkan besok pagi kita mulai lebih awal, pada subuh langsung sekitar jam 5 ya. Silakan untuk menyiapkan diri. Yang belum saya sempat jawab pertanyaannya bisa tanyakan untuk pertemuan besok pagi di awal Ramadan. Demikian kita cukupkan. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya dan memberikan kita taufik dan hidayah untuk terus nambah ilmu dan amal. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.